Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa kafa bihima min ni'mah. Alhamdulillah alladzi jama'ana fi khairin wa lutfin wa afiyah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على شفيع الأمة كاشف الغمة ناصح الكافة وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين واجمع كلمة المسلمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Yang saya hormati dan yang muliakan seluruh tokoh agama dan tokoh masyarakat, para orang tua tiang yang ada di Bagi Polak ataupun yang berasal dari luar Bagi Polak namun hadir pada kesempatan ini. Kita doakan semua tokoh pemimpin orang tua kita yang masih hidup dipanjangkan umur oleh Allah Ta'ala. Dan yang telah wafat, Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan ampunan dan maghfirah, kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus para tuan guru yang hadir pada kesempatan ini, Sahibul Bait pimpinan Pondok Pesantren Al-Akhyar MUIDI, Al-Mukarram Ustaz Al-Haj Ufran beserta seluruh keluarga, seluruh pimpinan, seluruh guru, ustaz-ustazahnya semua, dan santri-santriwati semua. Kita doakan Al-Akhyar al-ismu alal musamma. Pondok pesantren ini namanya sama dengan isinya. Al-Akhyar itu jamak dari al-khair. Al-khair itu artinya orang baik, maka Al-Akhyar itu artinya orang-orang baik. Mudah-mudahan semuanya orang baik nih, dan kita semua juga demikian menjadi orang-orang yang baik. Demikian juga Tuan Guru Haji Muslim, Tuan Guru Haji Lalu Fahmi, Tuan Guru Husnan, Tuan Guru Munawir, dan semua para Tuan Guru lainnya. Ada juga orang tua kita Ustaz Tuan Guru Haji Amanah. Biasanya saya jumpa di Bali sama beliau, Delvi Safarihi wa Gurbati, saat dia masih musafir. Nah sekarang sudah balik dia ke kampungnya, ke Bagi Polak. Mudah-mudahan sehat ya Bapak Haji. Ibu Wakil Bupati terpilih Ustaz Nur Adha binti Tuan Guru Haji Muharram, kita doakan beliau, dan juga Bapak Lalu Ahmad Zaini, yang keduanya telah dipilih oleh rakyat menjadi pemimpin Lombok Barat, Bupati dan Wakil Bupati. Kita doakan mudah-mudahan menjadi pemimpin yang amanah, yang cinta kepada masyarakat Lombok Barat, sehingga terwujudlah berkah dari doa hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khiyatu a'immatikum
alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna 'alaihim wa yusalluna 'alaikum. Pemimpin-pemimpin yang terbaik kata Rasul adalah yang pertama, dia mencintai kalian dan kalian juga mencintainya. Jadi kita cintai pemimpin kita ya, mulai dari Pak Camat, Pak Kepala Desa, semua pemimpin-pemimpin kita cintai mereka. Insya Allah mereka juga mencintai kita. Yusalluna 'alaihim wa yusalluna 'alaikum. Kita juga selalu mendoakan mereka. Insya Allah mereka juga mendoakan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para undangan yang dihormati dan dimuliakan, dari unsur pemerintahan daerah, dari unsur aparatur negara, TNI dan Polri, semuanya yang hormati dan dimuliakan. Bapak Ibu, para jamaah sekalian, jamaah masjid namanya? Asasul Taqwa. Masyaallah. Asasul Taqwa bagian pola. Mudah-mudahan kita mendapat berkah dari rumah Allah ini. Hidup kita diberikan kedamaian, diberikan kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, yang pertama dan utama, yang sangat bersyukur, berbahagia bisa bersilaturahim dan berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Tiang yakin ibu-ibu dan bapak-bapak juga hatinya sama sama-sama senang mengaji, senang bersilaturahim. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diberikan taufik. Apa arti taufik? Dan kita sering minta sama Allah, Allahumma inna nas'aluka taufik. Ya Allah, berikanlah kami taufik darimu. Apa itu taufik? Taufik itu kata ulama, pengertiannya adalah at-tashilu li'amalil qawah. Taufik itu artinya dimudahkan oleh Allah untuk berbuat kebaikan. Jadi kalau kita punya kaki kita diringankan untuk berbuat baik. Punya otak, maka otak kita itu dimudahkan untuk berpikir untuk kebaikan. Dan segala macam yang Allah berikan sebagai nikmat dan karunia, Allah arahkan itu untuk digunakan pada hal-hal yang membawa kebaikan. Itulah orang yang muwafaq, orang yang diberikan taufik oleh Allah. Tidak sedikit orang itu, orang diberikan fasilitas kehidupan tapi tidak diberikan taufik. Misalnya dia diberikan harta tapi tidak pernah digerakkan hatinya untuk berinfak, maka itu orang yang mun'am walaysa muwaffaqan. Dia dapat nikmat tapi tidak dapat taufik. Kasihan orang seperti itu. Ada orang yang mun'am bisihatin wa afiyatin walakinnahu laysa muwaffaqan listikhdamihi fi ta'ah. Kata ulama, tidak sedikit orang yang diberikan nikmat, sehat, afiat, tapi tidak diberikan taufik untuk menggunakan kesehatan dan keafiatan itu di dalam berbuat. Maka kalau kita hadir pada hari ini, alhamdulillah, kita diringankan kaki untuk hadir di majelis pengajian ini, dapat bersilaturahim dengan saudara-saudara kita dan juga pemimpin-pemimpin kita, dapat bertemu muka, muqabalatan, saling pandang dengan orang beriman. Orang beriman itu kalau saling pandang dan di hati keduanya itu tidak ada kebencian, kata Nabi, itu akan menjadi penggugur dari dosa-dosa kecil. Sekadar kita saling pandang, tiang lihat pelungguh, pelungguh lihat tiang. Di hati pelungguh tidak ada kebencian kepada tiang, di hati tiang tidak ada kebencian kepada pelungguh. Maka sekadar saling memandang, maka itu kata Nabi dalam riwayat tatasaqatu, ya,
akan rontok dosa-dosa kecil sebagaimana rontoknya daun-daun dari pohon yang lain. Alhamdulillah. Maka itulah nikmatnya Islam. Jalan-jalan kebaikan itu dibuka selebar-lebarnya oleh Allah. Enggaknya tugas dia perlu ngenteng taufik, minta supaya kita diberikan petunjuk agar fasilitas kebaikan, langan-langan kebagusan itu dapat kita tempuh sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sebagai pengajian kita pada hari ini pertama, yang mengajak mari kita renungkan yang dibaca oleh kolega Ustaz siapa? Irwan. Ustaz Irwan tadi membaca ayat yang sering kita dengarkan dalam setiap pengajian. Dia mengajak merenungkan bagian yang paling akhir dari ayat-ayat itu. Apa itu? Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Mari kita renungkan ayatnya. Apa firman Allah kepada Ibu? Demikianlah mani Allah, kami jelaskan semua tanda-tanda ayat-ayat kami, baik yang tertulis dalam kitab suci maupun yang kami hamparkan di tengah kehidupan. Untuk apa? La'allakum tahtadun, supaya kalian semua mendapatkan hidayah yang sempurna. Masya Allah. Sayang Allah sama kita ini. Ya Allah, coba perlu renungkan. Kalau orang buat jam, nah ini orang buat jam, dia bikin jam, lalu jam itu diatur dengan cara sehingga dia bisa terus berputar. Dilepas dia oleh yang membikinnya. Orang bikin jam, dia jual jam itu, udah dia lepas, maka jam itu bergerak sendiri, lama-lama rusak sendiri. Allah Ta'ala bukan seperti pembikin jam. Kita ini diciptakan, dibuat, tidak dibiarkan. Alam ini diberikan hukum-hukum sunnatullah oleh Allah, tapi juga Allah setiap saat kullu yawmin huwa fi sya'n. Selalu Allah membimbing, selalu Allah menjaga, selalu Allah menyiapkan segala sesuatu yang terbaik. La'allakum tahtadun, supaya kita hidup berada dalam hidayah yang sempurna. Alhamdulillah. Bapak Ibu, ada 3 macam hidayah. Nah ini ingat-ingat ya, ada 3 macam hidayah menurut sebagian ulama. Yang pertama namanya hidayatul fitrah, hidayah kepada manusia sebagai manusia. Allah kasih dia petunjuk untuk bisa menjalani hidupnya, bisa mempertahankan hidupnya. Maka kalau dia lapar, dibangunlah kehendak supaya cari makan. Itu namanya hidayatul fitrah. Jadi begitu kita lapar lalu ingin makan, itu hidayah dari Allah. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau kita sudah lapar tapi tidak ada keinginan untuk makan, ujungnya apa? Mati. Hidayah fitrah itu kata ulama dimulai sejak manusia lahir di dunia. Maka bayi ketika dia baru keluar dari perut ibunya, dia diberikan hidayah untuk menangis. Apa tangisan bayi itu? Dia minta susu. Itulah hidayah fitrah. Jadi dari kecil, sejak ada di dunia, Allah sudah memberikan kepada kita hidayah untuk menyambung hidup kita.
Kalau lampu merah nyebrang atau berhenti? Misalnya, lampu merah di bagian mana? Nah, misalnya di mana tuh yang dekat tongkol misalnya? Lampu merah. Sehingga kalau lampu merah mau nyebrang jalan, lihat lampu merah, tahu lampu merah itu tandanya tidak boleh nyebrang. Ini kan ada gambar manusia biasanya nih. Begitu yang merah gambar manusia, berarti sehingga dia tidak boleh nyebrang. Kenapa? Karena di sisi yang lain ada lampu hijau yang nyala untuk mobil. Mobil dipersilahkan lewat, manusia dilarang untuk lewat. Kira-kira Sida ikut nggak sama lampu merah ini? Ikut nggak? Tetap menyeberang atau tidak? Iya. Kenapa? Allah kasih kita pengertian. Kalau saya nyeberang, nyawa saya bahaya. Kalau saya diam, saya selamat. Nah, pengertian untuk menjaga diri itu namanya hidayatul fitrah. Sekarang musim hujan ada. Pergi ke sawah. Begitu hujan, ada petir halilintar. Masih berani di tengah sawah? Berani tidak? Sedangkan macam-macam. Insya Allah mau jadi tuan guru, insya Allah mau jadi bupati, wakil bupati, nggak ada urusannya. Kalau yang namanya petir, dia mencari sesuatu yang paling cepat menyampaikan yang tanah. Maka kalau ada manusia berdiri pada saat petir, dia paling tinggi, di sampingnya kosong semua, dialah yang dipilih oleh petir itu untuk menyampaikan petir itu sampai ke tanah. Jangan salahkan petirnya, tidak salah. Nganjeng petir itu lagi mencari mana jalan saya untuk supaya cepat sampai ke tanah. Aliran listrik itu. Maka kalau kita punya pengertian, oh petir itu bahaya, kira-kira masih menantang petir atau sembunyi? Tuan guru baca sembunyi atau enggak? Tuan guru lingsir sembunyi atau enggak? Enggak ada urusannya tuan guru. Wakil bupati Ustaz Nurul Adha, kalau petir itu di tengah sawah berlari dia. Tak bisa, tidak ada tanda mau siapapun. Kenapa? Ada pengertian yang Allah kasih pada diri kita. Itu namanya hidayatul fitrah, menjaga diri kita agar terhindar dari kemudaratan dan kehancuran. Itu yang pertama. Kira-kira anak pengertian oleh siapa boleh? Anak boleh? Ibu-ibu anak? Anak, alhamdulillah. Itulah yang terkait dengan, kalau istilahnya itu naluri insting, bukan begitu saja ada, Allah yang kasih kepada kita. Mulai dari bayi dikasih kita, semakin lama semakin banyak pengertian kita. Ada pohon goyang mau jatuh, berani duduk di bawahnya. Pohon durian lagi musim panen durian, setiap hari ada buahnya jatuh, berani duduk di bawahnya. Apa itu? Itulah hidayatul fitrah, pengertian dari Allah dikasih kita. Nih manusia, saya kasih kamu pemahaman agar kau bisa menjauh dari yang berbahaya dan bisa mendekat kepada kebaikan. Alhamdulillah. Hidayatul fitrah ini harus kita pegang, jangan kita tinggalkan. Kalau kita tinggalkan, ujungnya kematian, dan itu artinya menzalimi diri kita sendiri. Paham Bapak Ibu? Nah, Sida haus minum apa deh? Terus misalnya Sida tahan di saya tes di saya tahan sampai dehidrasi apa, terus sampai ujung akhirnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kira-kira meninggal dalam keadaan berjuang atau solid? Itu orang solid. Maka bimasa bagi khoti di nafsi dalam hukum agama itu sama orang bunuh diri.
Jadi hidayah yang pertama ini wajib kita syukuri, dan cara kita mensyukuri adalah kita gunakan, kita manfaatkan, kita ikuti hidayatul fitrah itu dengan sebaik-baiknya supaya kita selamat. Racun membunuh enggak? Misalnya potas, tahu potas? Apa itu potas? Ini potas itu? Racun ikan. Potas itu apa yang namanya itu buat? Pokoknya itu racun. Kalau kita sudah tahu racun, mau diminum dan jangan mengatakan Allah Maha Kuasa, nyawaku berada di tangannya, minum baik. Kenapa? Dia mengingkari hidayatul fitrah, pengertian yang Allah telah berikan bahwa ini bahaya. Paham Ibu? Jadi sida Bapak Ibu, kalau sida mengikuti hidayatul fitrah dengan baik, dengan niat mensyukuri nikmat fitrah itu jadi ibadah. Karena itu kalau kita makan pada saat lapar, itu fitrah, tapi dia bisa jadi ibadah. Kalau kita niatkan, oh saya makan ini untuk menjaga nikmat Allah pada saya, jadi kekuatan untuk ibadah, maka setiap suapan itu insya Allah ibadah. Berhenti kita pada saat lampu merah, tidak boleh menyeberang dengan niat, ya Allah saya jaga diri saya dari kehancuran, kebinasaan sebagaimana amanahnya. Maka kita diam, itu juga ibadah. Itu hidayah yang pertama, namanya hidayatul fitrah. Mau beragama, mau sehat, mau jogang, hidayatul fitrah itu pasti ada. Dengan jogang apa atau beda? Dengan jogang misalnya, tetap beda karena atau beda? Tetap. Dengan jogang tetap. Walaupun dia tidak punya anak, orang yang non-muslim dia tetap mencari makan dan hidayatul fitrah. Nah yang kedua namanya hidayatul aqli. Hidayatul aqli itu adalah hidayah yang diberikan kepada manusia berupa akal pikiran untuk dia memilih mana yang harus dia kerjakan dan mana yang harus dia tinggalkan, khususnya dalam amal-amal profesi dan pekerjaan keseharian. Dengan akal kita tahu bahwa pemasukan harus lebih banyak daripada pengeluaran. Betul nggak Bapak Ibu? Misalnya Anda bergaji 500.000 sebulan, maka akal hidayatul aqli itu memberikan pengertian kepada sida bahwa pengeluaran tidak boleh lebih dari 500.000. Nih kewajiban ibu-ibu, jangan suaminya gajinya 500.000 tapi pengeluaran sida beli lipstik, beli selama itu sudah beli online bukan online. Shopee apa itu bagus sebenarnya, ujung-ujungnya pengeluaran sebulan jadi 800.000, penghasilan 500 yang dia keluarkan 800. Dan yang sering terjadi bukannya muhasabah. Muhasabah itu artinya, oh salah aku nih, berarti harus nanti bulan depan harus aku berubah, jangan seperti ini. Bukannya begitu, malah suami dipaksa. Oh pokoknya sudah aku pengeluaranku baru 100, bulan depan harus baru 100 semua. Jadi jangan sampai kemudian karena kita tidak memfungsikan akal kita dengan baik, justru menjadi beban bagi kehidupan kita, besar asa daripada dia. Itu namanya hidayatul aqli. Berdasarkan ilmu pengetahuan, rasio akal kita, ada sesuatu yang harus kita tempuh, ikuti itu. Boleh tanya deh. Sehingga kolesterolnya 200 sekat, berarti yang kurang. Itu naik.
Hah? Sida gula gak ada telung ratus masih berani ngangkat 10 gram. Kenapa? Akal kita mengatakan bakal itu akal kita, karena ilmu menunjukkan ada hubungan antara tekanan darah, gula darah dengan makan durian. Hubungannya hubungan negatif. Artinya semakin banyak makan durian semakin bahaya untuk kesehatan. Berdasarkan studi, berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan penelitian, ikuti itu. Itu namanya hidayatul aqli. Apa yang akal kita katakan menunjuk kepada sesuatu, maka kita ikuti. Jangan dilawan, jangan dibantah. Jangan dilawan, jangan dibantah, ikuti saja. Ada penelitian menunjukkan Bapak Ibu, kulit manusia itu bisa mentoleransi panas sampai sekian puluh derajat. Air mendidih itu 100 derajat. Artinya tidak bisa tangan kita kuat untuk dimasukkan ke air mendidih. Itu kata penelitian. Kira-kira siapa yang lebih? Saya coba saja. Itu penelitian orang lain. Kalau saya kan kuat, masukkan jari dalam air mendidih, gosok jari, sakit. Itu sedikit contoh dari hidayatul aqli. Bagaimana cara mensyukuri hidayatul aqli ini? Gunakanlah hidayah ini untuk menambah kehidupan kita dengan baik. Paham Bapak Ibu ya? Sayangnya Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, yang lebih banyak menggunakan hidayatul aqli si Mahdi ini ternyata adalah orang-orang yang non-muslim. Mereka rajin belajar, rajin melakukan penelitian, rajin mengembangkan teknologi, sehingga hidayatul aqli itu dapat mereka manfaatkan sebaik-baiknya. Kita umat Islam banyak yang memarkir akalnya, tidak dipakai, sehingga akhirnya kita hanya menjadi masyarakat yang mengkonsumsi. Nih handphone, ini hasil dari hidayatul aqli. Akal, ilmu, teknologi dari orang non-muslim, orang Cina, orang Eropa, orang Amerika, mereka buat penelitian banyak, keluarlah handphone ini. Hasil dari hidayatul aqli. Apa peran kita umat Islam? Hanya bisa menggunakan, tidak bisa menghasilkan. Nah, padahal Nabi yang mulia Nabi besar Muhammad SAW mengajarkan kita untuk khairun nas anfa'un nas, khairun nas anfa'uhum lin nas. Kita harus banyak menghasilkan ucapan yang baik, ilmu yang bermanfaat, teknologi yang bermanfaat untuk bisa dimanfaatkan oleh seluruh umat manusia. Nah, itu yang kedua namanya hidayatul aqli. Yang ketiga dan terakhir, hidayatul syar'i. Hidayah berupa tuntunan agama. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hidayatul syar'i ini artinya apa? Setiap tuntunan agama kita laksanakan dengan seikhlas-ikhlasnya. Kalau agama meminta kita untuk waqimus sholata, tunaikan tegakkan sholat, wa atuz zakata, tunaikan zakat. Itu hidayah syar'i. Hidayah syar'i mengajarkan kita untuk di dunia ini kalau mau bergantung, bergantunglah kepada Allah, jangan bergantung kepada makhluk. Amanah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, masing-masing hidayah ini ada cara bersyukurnya.
Dan semua macam hidayah ini wajib untuk kita pedomani dan kita gunakan dalam kehidupan. Fitrah kita hidupkan, akal pikiran kita gunakan, syariat juga kita laksanakan. Ada orang yang dapat hidayatul fitrah saja, tidak mendapatkan hidayatul syar'i, hidayatul akli. Dia hidup tapi akalnya tidak ada, agama pun tidak paham. Inna lillahi wa inna. Ada yang punya hidayatul fitrah, hidayatul akli, pintar orangnya, ilmunya banyak, teknologinya hebat, ekonominya maju, tapi tidak kenal Allah. Inna lillahi wa inna. Ada juga yang alhamdulillah hidayatul fitrah dapat, hidayatul akli juga dapat, dan hidayatul syar'i juga ada pada dirinya. Alhamdulillah. Ketiga-tiganya wajib kita jaga. Tetapi Bapak Ibu tidak boleh juga kita mendapatkan hidayatul syar'i, hidayatul akli, hidayatul fitrah, namun yang kita amalkan hanya hidayatul syar'i. Hidayatul akli juga harus, hidayatul fitrah juga harus kita jaga. Nah, ini satu renungan sebagai bahan pengajian kita yang pertama ini. Kita renungkan yang dibaca oleh Ustaz Ihsan tadi. Dzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Allah berkehendak supaya kita bisa menerima, memahami, dan kemudian mengamalkan, memperoleh hidayah-hidayahnya, baik hidayatul fitrah, hidayatul akli, maupun hidayatul syar'i. Itu yang pertama. Mudah-mudahan bisa jadi renungan Bapak Ibu. Yang kedua, yang ingin bersama-sama, ini dari pagi tadi kita merasakan hujan yang tidak henti-henti Bapak Ibu, sampai lokasi pengajian pun harus kita pindahkan. Tapi alhamdulillah semua qada dan qadar Allah bagi orang beriman itu adalah kebaikan. Ajaban diambil mungkin amruhu kulluhu khair. Seorang yang beriman itu semuanya bisa diamanahkan dalam kebaikan. Kita hari ini terpaksa pindah ke masjid, ini pun membawa kebaikan. Kenapa? Karena dengan pindahnya kita ke masjid, maka kita bisa menambah niat kita. Bukan hanya mengaji, tapi begitu masuk masjid kita tambah dengan niatul i'tikaf. Sudah pasang niat i'tikaf? Ayo kita baca sama-sama. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Aku berniat i'tikaf di masjid ini selama aku ada di dalamnya karena Allah. Ini i'tikaf bisa dapat pahalanya kita karena tempatnya dipindahkan. Itulah lapangnya kebaikan dalam Islam. Karena itu kalau kita menempuh suatu cita-cita, tiba-tiba ada tembok besar menghalang kita, mencegah kita, jangan putus asa. Bukan saja sedikit, pasti ada jalan lain, pasti ada kebaikan yang lain. Bahkan kalau semua pintu pada saat itu rasanya tertutup, maka dalam tertutupnya pintu-pintu itu, insya Allah pasti ada hikmah yang besar dari Allah. Contohnya kita bisa cerita Bapak Ibu ya, peristiwa-peristiwa. Ada orang di Brazil, dia punya kerjaan di Amerika. Besok dia harus ketemu dengan orang di Amerika untuk sesuatu pekerjaan yang nilainya sampai miliaran. Oh, dia siapkan dirinya, dia siapkan berkasnya, proyeknya semua. Pergi dia ke airport. Tiba-tiba di perjalanan ada hujan besar. Dengan hujan yang besar itu mobil macet semuanya. Maka dia turun dari mobilnya,
dia sewa motor untuk bisa ke bandara, ngebut motor, begitu dekat bandara tiba-tiba motornya jatuh. Sudah jatuh motornya, masih dia tidak putus asa, lari dia ke bandara itu. Begitu sampai pesawatnya sudah terbang. Sedihnya luar biasa. Dia cari penerbangan berikutnya ke Amerika, tidak jumpa-jumpa, hanya satu penerbangan. Maka dengan penuh sedih dia telepon penanya di Amerika, Pak, saya tidak bisa datang besok. Saya masih di Brazil karena pesawat saya ini saya terlambat. Segala cara sudah saya pakai. Mohon maaf ya, saya tidak bisa. Mohon jangan dibatalkan kerjasama kita. Pokoknya sudah sedih luar biasa. Ternyata tidak lama keluarlah pengumuman. Tiba-tiba layar di bandara itu berubah, semua penerbangan ditunda. Kenapa? Pesawat yang tadi berangkat mengangkut dia ke Amerika tidak jauh dari bandara jatuh ke hutan, semuanya meninggal dunia. Dari dia sedih langsung berubah alhamdulillah. Allah kadang menyelamatkan kita dengan mencegah kita dari apa yang kita inginkan. Sebagaimana orang tua yang sayang sama anaknya, ya, dia tahu anaknya itu kalau makan permen banyak-banyak pasti batuk, maka dia tahan permen itu. Nangis anaknya dia tahan, karena dengan menahan apa yang diinginkan anaknya, disitulah keselamatan. Allah jauh lebih sayang dari orang tua kepada anak. Allah kepada kita jauh lebih sayang daripada orang tua kita kepada kita. Walillahil masalul a'la. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kita pindah ke masjid ada hikmahnya nih, bisa iktikaf. Tapi bahkan ya alhamdulillah yang bisa sholat tahiyatul masjid dari sini. Kalau di tempat semula kan ada tahiyatul tahiyatul asrama kan ada. Kalau di sini alhamdulillah tahiyatul masjid mudah-mudahan menjadi penebus dosa. Nah, Bapak Ibu, hujan luar biasa, banyak hal-hal yang kita harus ubah dan yang kita rencanakan kita syukur. Dalam suasana seperti ini dia ingat sebuah hadis Nabi. Hadis ini hadis yang menurut dia pantas untuk kita renungkan. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, kalau dia tidak salah, dalam Sunan Tirmizi, beliau mengatakan masalul ummati masalul matar la yudra awwaluhu khayrun am akhiruh. Ayo kita baca bersama hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul ummati masalul matari la yudra awwaluhu khayrun am akhiruhu. Alhamdulillah. Nabi katakan umatku itu seperti air hujan. Umatku itu seperti air hujan. La yudra, tidak bisa dipastikan awwaluhu khairun am akhiruhu, apakah yang pertama yang lebih baik dibanding yang terakhir. Artinya air hujan itu tidak bisa dipastikan mana yang paling bermanfaat, tetesan pertama, tetesan kedua, atau bahkan tetesan yang terakhir. Masya Allah. Ini adalah pengandika, ini adalah sabda dari Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Masal ummati masal matar la yudra awwaluhu khairun am akhiruhu.
umatku itu ibarat air hujan, tidak bisa dipastikan tetesan yang pertama yang lebih baik dibanding tetesan yang terakhir. Tidak bisa dipastikan. Semuanya tetesan itu bermanfaat. Apa yang bisa kita ambil dari ayat ini, dari hadis ini, Bapak-bapak Ibu? Dari hadis ini hadis hasan. Artinya hadis yang bisa digunakan untuk berdalil, hadis yang diterima, hadis yang statusnya bagus, bisa dipertanggungjawabkan. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Minimal 3 hal. Minimal 3 hal. Maksimal berapa hal? Banyak, silakan kalau renungkan. Tapi yang ingin saya sampaikan itu 3 hal paling tidak. Yang pertama, hadis ini menegaskan, Nabi menegaskan bahwa esensi dan inti Islam itu adalah kebaikan. Jadi Islam itu datang membawa kebaikan. Sebagaimana tetesan air hujan itu membawa ke surga. Inti Islam adalah kebaikan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang mengaku jari dengan Islam, kalau kita mengaku sebagai umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mari kita isi waktu dan kehidupan kita dengan kebaikan. Islam itu bukan teori yang sulit. Berbuat baiklah dengan niat mencari ridho Allah, itulah Islam. Memperdaya orang dengan senyum, salam, assalamualaikum. Ada orang susah, kalau kita bisa bantu, bantu. Kalau tidak bisa kita bantu dengan sesuatu, hanya dengan doa, doa. Jangan orang susah, bikin susah. Atau bahkan orang senang, sengaja dibikin fitnah. Itu bukan sifat seorang muslim. Jadi Islam itu intinya adalah kebaikan. Maka menjadi umat Islam adalah dengan cara selalu berbuat baik. Ibu-ibu, sido bagus dari semua ada. Yo, bukan polisi jawabnya ibu-ibu. Bagus dari semua ada. Mungkin angkuda bagus dari semua ada. Coba saya jawab dulu nih, si Joti. Coba. Kan sudah ngaku bagus semua ada. Mungkin caranya bagus semua ada. Coba saja. Ya, apa? Ikuti perintahnya. Kedua, apa itu? Jauhi larangannya. Masya Allah, hebat sudah. Alasan semua ada saya sudah. Bapak-bapak suami sudah berbuat baik sama istrinya? Coba mungkin alhamdulillah berbuat baik dengan Anda. Bagaimana caranya? Menulis nafkah zahir. Bagaimana? Menulis nafkah zahir. Menulis nafkah zahir. Cuma zahir saja. Batin indah. Bapak Ibu, dalam hal misalnya suami istri itu masing-masing ada tuntunan agama. Misalnya tuntunan untuk istri. Apa tuntunan istri untuk istri? Iza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ahsanat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannata min ayyi babin syi'ti. Kalau ada perempuan yang sholat 5 waktunya dia jaga, puasa Ramadannya dia tunaikan dengan baik, kehormatannya dia jaga, tidak dia berikan kecuali untuk suami, dan dia taat kepada suaminya, maka nanti perempuan itu di akhirat, kata Rasul, akan dipersilahkan oleh Allah masuk surga dari pintu mana saja. Alhamdulillah. Mulai apa nih? Mulai apa nih Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ini hadis untuk ibu-ibu.
supaya paham apa tugas kewajibannya kepada suami dan kepada anak. Tapi ingat ya, ini bukan hadis untuk bapak-bapak menekan istrinya, bukan. Paham bapak-bapak ini? Ini hadis bukan menjadi alat sidak sili-sili senada dari kamu. Ini hadis untuk ibu-ibu supaya paham tugas tanggung jawab. Jadi tidak boleh laki-laki atau suami menggunakan hadis ini untuk nakut-nakutin istrinya. Kamu harus taat ya aku. Mungkin kamu taat ya kamu neraka kamu. Ini hadisnya nih. Wa ata'at ba'laha, taat pada suaminya. No, nih hadis Nabi. Kalau kamu dan taat, kamu masuk neraka. Ini bukan hadis untuk suami menekan istri. Ini adalah hadis untuk istri supaya paham tugas dan kewajiban. Ada juga hadis untuk laki-laki supaya paham kewajibannya. Apa itu? Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian wahai laki-laki adalah yang paling baik kepada istri dan keluarganya. Kepada istrinya yang baik dan muliakan, itulah laki-laki yang paling baik. Ini hadis untuk laki-laki atau perempuan? Ini hadis untuk bapak-bapak supaya paham kewajibannya kepada pasangannya. Tapi ini bukan hadis untuk ibu-ibu menyalahkan atau menekan suaminya. Ingat sudah dari semama nih pesan Nabi. Sebagus-bagus suami paling memuliakan senjatanya. Nih aku sebenarnya ini mulia aku. Mulia kemuliaan berarti sila piwal melawan Nabi. Paham Bapak Ibu? Karena kita umat Islam ini sering sekali mengambil ayat yang bukan untuk kita, lalu kita gunakan untuk menekan orang. Mengambil hadis yang bukan untuk kita gunakan untuk kepentingan kita. Contoh, yang mohon maaf, bahkan termasuk dalam hubungan orang tua sama anak. Ada misalnya ayat wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa dzil qurba wal yatama. Sembahlah Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Bahkan dalam ayat yang lain, fala taqulahuma uffin wa la tanharhuma, jangan mengatakan dan jangan membentak mereka berdua. Ini hadis, ini ayat untuk siapa? Ini ayat untuk anak supaya dia paham, hormat dan berbakti kepada orang tua. Ini bukan ayat untuk orang tua kemudian marah-marahin anaknya. Anakku, ingat kata Allah, jangan bilang sama saya, jangan bentak saya, taati saya, kalau enggak kamu masuk neraka. Kita tangguh penuh. Orang tua cari ayat dan hadis yang untuk dirinya sebagai pengingat tugas dan kewajibannya. Jangan kita cari ayat hadis yang bicara tentang hak kita. Cari ayat yang bicara tentang kewajiban kita. Kalau kewajiban kita tunaikan, nanti hak itu insya Allah akan datang. Maka bagi orang tua, apa ayat untuk dia? Ya. Kalau yang tadi itu ayat untuk anak supaya dia paham kewajibannya kepada orang tua. Maka ayat untuk orang tua apa? Ayat untuk orang tua misalnya, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Itu ayat untuk orang tua. Hendaklah kita sebagai orang tua khawatir, berhati-hati, jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah, imannya lemah, akidahnya lemah, syariatnya asal-asalan, jiwanya juga lemah, ekonominya lemah. Kita tidak mengajarkannya mandi, tapi kita ajarkan untuk meminta-minta. Jangan seperti itu. Itu ayat untuk orang tua. Paham Bapak Ibu ini?
Jadi menara ayat si maju sida, jadi kalau ya. Tapi cari ayat yang di situ sida tahu apa kewajiban. Nah, Bapak Ibu, kembali kepada hadis yang tadi. Jadi hadis masalul ummati kal matar, masalul matar la yudra awwalu khairan akhiru. Itu yang pertama yang bisa yang perlu ambil adalah Islam mengajarkan untuk berbuat baik. Islam itu membasahi bumi Allah dengan kebaikan. Sebagaimana hujan itu menyuburkan bumi Allah dan menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang bermanfaat. Lalu yang kedua, yang perlu bisa ambil dari ayat ini adalah bahwa setiap generasi itu punya tugas, tanggung jawab dan peran. Ada istilahnya sekarang generasi baby boomer yang lahir mungkin tahun 70-an, 80-an. Ada generasi milenial yang lahir awal tahun 2000-an. Ada generasi X, Y, Z. Sekarang ada generasi Z, anak-anak muda. Semua generasi ini punya tugas, peran dan tanggung jawab. Karena itu kita tanggung kita. Misalnya tiang ini generasi yang lahir tahun 70-an. Tiang harus mengerti bahwa generasi tiang itu ada tugas tanggung jawabnya, tapi generasi setelah dia itu juga punya tanggung jawab dan tugas serta peran untuk membangun kehidupannya. Karena itu anak-anak muda kita jangan dipandang sebelah mata. Misalnya kita jadi tuan guru, oh aku ini tuan guru, kamu anak pajang, kamu di top apa-apa. Mereka juga punya peran. Bapak Ibu sebagai orang tua, jangan melihat anak-anak sida yang masih pajang-pajang itu sebagai beban. Jangan meremehkan mereka, tapi berikan mereka tanggung jawab. Sebagaimana dalam hadis ini, istilahnya kalau generasi tua itu seperti tetesan yang pertama, maka harus disambung dengan tetesan kedua dan seterusnya, sehingga tumbuh suburlah tanah bumi Allah. Setiap generasi punya tugas, peran dan tanggung jawab. Paham Bapak Ibu? Nah, sehingga kita jadi dengan tolak, dia menganggap diri peluang sebenarnya. Terus anak-anak kita selalu kesalahan tanggung jawab. Anak-anak kita bahkan dari usia yang paling kecil sekalipun biasakan berikan mereka tugas, peran dan tanggung jawab. Ajar disiplin anak-anak. Untuk kita di Jepang, di Australia, di New Zealand, anak-anak di sini dia ajar dia ngikut, lalu ajarnya ngantri, mengantri, disiplin. Kalau kita orang Indonesia sulit antri. Kenapa? Karena dari kecil tidak pernah diajarkan. Karena kalau di Indonesia itu kalau bisa menyogok itu lebih afdol. Misalnya antriannya nomor 100 naik haji, pergi dia ke kantor, kepada kantor haji itu kantor Kementerian Agama. Dia cari temannya mana kira-kira temannya yang bisa mengangkat dia dari nomor 100 ke nomor 5. Ada nggak gitu? Di Muslim nih, yang haji yang pimpinan Kementerian Agama. Ada nggak yang begitu? Yang WA bagaimana supaya saya bisa berangkat tahun ini? Ada nggak begitu? Tidak, memang sistem, tapi ada nggak orang yang menanya begitu? Kalau guru Haji Jalal kan sudah wajahnya jadi petinggi Kementerian Agama, kan si dia ini sama konsider ada kelangan yang mau naik haji tahun sini, ada juga padahal dia sudah tahu datanya 10 tahun lagi masih tidak biasa disiplin. Betul kan ya? Kedua motor, mobil. Dia tahu mobilnya itu memang sudah tidak boleh nambang
karena emisinya sudah melebihi ambang batas. Wah, sehingga lalu kenapa sehingga mulai kenyamanan masjidnya sebelum beda buang asap merusak napas, membuat orang jadi sakit. Tahu dia tak lolos kendaraannya itu untuk ujian kir, keluarkan uang 100.000 bayar supaya diloloskan. Ada yang begitu? Mau masuk jadi polisi, kebetulan misalnya anaknya kurang tinggi 1 cm, dia tahu kurang tinggi, kurang syarat, pergi dia ke kantor polisi, cari-cari tahu ada dibantu si bau bantu anakku sehingga walaupun dia tidak berhak tapi dia bisa masuk ke akademi polisi. Ada begitu kan? Banyak, dan yang tertipu lebih banyak lagi. Kenapa bisa tertipu? Karena tidak terbiasa disiplin. Paham Bapak Ibu ini? Nah, karena itu mari mulai dari kecil Bapak-bapak Ibu bangun karakter anak kita itu menghormati orang lain, menghormati diri sendiri dan berdisiplin. Islam itu agama yang menjunjung tinggi disiplin. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Subuh ada waktunya. Boleh sholat subuh waktunya zuhur 4 rakaat tapi tambah, boleh enggak? Begitu subuh ngantuk aku nih masih ada batu bagi polanya. Saya ngantuk, nanti saya sholat subuh jam 1. Ya Allah, saya tambahlah bukan 2 rakaat, saya bikin 8 rakaat, kalau saya tidur dulu. Boleh enggak? Kenapa? Tidak disiplin. Mau utang semua di dunia yang penting-penting, yang pokok-pokok itu selalu ada aturannya. Hidup ini ada aturannya. Nah, jadi yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis tadi adalah bahwa setiap generasi, setiap masa, ya, setiap kelompok itu punya peran, tugas dan tanggung jawab. Mari kita bangun hidupnya. Karena itu terima kasih Pondok Pesantren Al-Akhyar. Ini pendidikan anak-anak kita juga bagian dari melaksanakan tugas, peran dan tanggung jawab. Yang terakhir, yang ketiga yang kita ambil dari hadis Masalul ummati masalul motor adalah bahwa semua yang baik, tradisi yang baik, amalan yang baik yang kita terima dari orang tua kita, dari guru-guru kita, dari pemimpin-pemimpin kita, harus kita rawat, kita jaga dan kita pelihara. Kalau tidak, maka kebaikan itu akan hilang. Ibarat air hujan itu, air hujan turun, kemudian tumbuhlah kebaikan benih. Kalau di sawah itu mulai keluar tunasnya padi itu, maka petani itu harus menjaga sawah. Dari segala macam, ada hama, dia hilangkan hama. Ada rumput yang bisa merusak, dia hilangkan rumput. Ada burung-burung yang akan memakan padi-padi, dia halau. Itu cara menjaga kebaikan. Demikian pula kita umat Islam, Bapak Ibu, hari ini makin niki. Kalau belum kemudian punya tradisi yang baik yang kita warisi dari guru-guru kita, maka mari kita pelihara. Apa contohnya? Nah, misalnya keluarga besar FPDI Al-Mahfurlah dulu mentradisikan kita setiap minggu paling tidak sekali, yaitu malam Jumat itu membaca hizib Nahdlatul Ulama. Tetap ada hizib itu? Itu pengamalan dari hadis yang tadi. Yang baik harus dirawat supaya dia bisa tetap tumbuh dan memberikan manfaat. Dulu Bapak Ibu, kita pada waktu kecil tak boleh keluar kita antara maghrib isya, betul? Harus balik. Kita baik harus balik. Dari kampus subuh antara maghrib isya. Kenapa?
itu waktu yang sangat istimewa, diisi dengan mengaji, diisi dengan belajar, pokoknya di rumah. Itu yang kita terima dari orang tua kita. Masih diamalkan itu? Atau dibiarkan anaknya gelaman? Apa bahasa lagi pola gelaman? Tidak begincu ke kalau tidak setiap yang kita tonton di film, yang kita lihat di media itu kita ikuti, jangan. Kalau kita sebagai orang tua merasa bahwa kita dapat manfaat dari cara pendidikan orang tua kita dulu, maka kita wajib meneruskan cara itu untuk anak kita kemudian. Paham Bapak Ibu? Ilmu Anda sayang di anaknya, kan sudah merasa baik. Oh, alhamdulillah aku tahu ngaji, aku cinta di majelis ilmu karena dengan aku lain ajaran aku. Dia buka subuh, maghrib, isya, dia balik doang ngaji juz amma, ngaji Al-Quran, mengulang pelajaran. Agar alhamdulillah aku bisa menjadi orang seperti ini. Munggu bahasanya. Kalau memang seperti itu, maka harus warisan dari anak Anda. Ini sudah doang mau kebagusan yang dengan wadah, lalu sudah dia bau kepengen kebagusan dengan Anda. Paham itu? Kebaikan itu banyak, tapi dia biasanya hilang kalau tidak dijaga. Kalau tidak dijaga, Allah ambil. Kalau tidak dijaga, Allah hilangkan. Nah, ini pesan dari Tiang kepada pengurus semua. Ayo, hal-hal yang bagus, silaturahim, pengajian, majelis taklim, majelis zikir yang kita terima dari orang tua kita dan kita rasakan manfaatnya pada kita, wajib kita wariskan kepada anak cucu keturunan. Paham Bapak Ibu? Mudah-mudahan ini silakan diamalkan. Nah, inilah dua pokok dari pengajian kita pada hari ini. Yang pertama adalah kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Mari kita pahami hidayah Allah, kita syukuri, kita tunaikan syukurnya, baik itu hidayatul fitrah, baik itu hidayatul akli, dan yang paling utama hidayatul syar'i, hidayah agama. Tunaikan semuanya. Kemudian yang kedua adalah mengamalkan dan memahami hadis Rasulullah SAW. Masalul ummati masalul matar, la yudra awwaluhu khairun am akhiruhu. Umat Nabi itu seperti air hujan, semuanya membawa kebaikan. Insya Allah kita juga termasuk bagian dari tetesan yang membawa kebaikan ini. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, itu yang dapat Tiang sampaikan, dan mudah-mudahan ada manfaatnya nih untuk diri Tiang, untuk kita semua. Mudah-mudahan pengingat menjadi penyemangat untuk kita lebih semangat lagi untuk berbuat baik, menjaga kebaikan, dan membangun daerah kita sebagai bagian dari menunaikan amanah. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian, dan untuk asrama yang hari ini seharusnya kita resmikan, kita doakan mudah-mudahan terus menjadi bangunan yang membawa kebaikan. Al-Akhyar bersama pondok-pondok pesantren yang ada di Lombok Barat mudah-mudahan menjadi pelita dan cahaya untuk umat. Saya bersyukur di Lombok Barat ini, kalau saya lihat semakin banyak tokoh-tokoh agama yang masuk ke pemerintahan. Saya bersyukur. Mudah-mudahan yang masuk itu bukan hanya awaknya doang, tapi juga hatinya yang ikut masuk. Dalam arti apa?
Bukan hanya badannya saja sebagai pejabat, tapi juga ilmunya ikut mewarnai kebijakan. Hatinya yang telah terbentuk itu ikut untuk membangun. Di DPRD itu kadang-kadang MPD, alhamdulillah ada Bapak Ustadz Haji Rusnandwati, ya. Jadi saya berharap bukan hanya badannya di DPRD Haji Ustadz, tapi juga ikut ilmunya, kesadarannya, pengetahuannya, nilai-nilainya gitu. Ustadz Munawir Said juga ikut. Ada Ustadz Haji Abdul Alham, wakil bupati terpilih, itu juga ikut, ya, dengan nilai yang dia tahu, pendidikan yang dia terima, ya, pesan-pesan dari orang tuanya, fondasi keilmuan keislaman, itu ikut untuk mewarnai membangun Ramadan. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Kun muta'assiran wala takun, kun mu'assiran wala takun muta'assiran. Masuk untuk mewarnai, jangan sampai terwarnai. Jangan sampai warna kita hilang, karakter kita hilang. Justru karakter kita itu harus bisa merubah lingkungan kita. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan kehilafan. Mari kita berdoa dengan doa menyambut Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita baca doa yang kata Sayyidah Aisyah, doa yang paling banyak Nabi sampaikan dalam bulan Ramadan sebagai pengingat dan syukur kita. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa